debat kok cuma modal ngeyel. Aneh ini. Coba gini loh, kalau kamu memang paham, jawab pertanyaan saya, apa arti kitab dalam bahasa Arab? Coba dijawab dulu dong, apa arti kitab dalam bahasa Arab? Gak berani jawab dia. Karena kalau dia berani jawab, dia akan kebongkar kebodohannya. Disinilah letak kebodohan dia, cuma model ngeyel. Ditanya apa arti kitab dalam bahasa Arab, nggak ngerti. Coba apa arti kitab? Coba apa? Bang, saya tanya bagaimana cara mengasihi Tuhan, Bang? Bagaimana caranya, Bang? Segala sesuatunya lah, ataupun dibilang dari kumpulannya dari hati lah Bang, harus segenap hati mengasihi Tuhan itu yang mau diajarkan. Nggak perlu praktek. Jadi nggak perlu praktek. Yang penting di hatinya mengasihi Tuhan sudah gitu, nggak perlu ada perbuatan yang harus dilakukan. Nah tadi kan gue bilang tadi kan diajarkan nggak boleh kita belajar sama ahli Farisi, tapi perbuatlah, kan itu keteladanan gitu Bang. Bukan nggak boleh Bang, Anda salah. Bukan nggak boleh belajar, justru Yesus memerintahkan untuk belajar kepada orang Farisi, tetapi jangan mengikuti yang mereka perbuat, karena mereka hanya mengajarkan tetapi tidak menjalankan. Penting sampai sini Abang paham kan, udah sama-sama paham kita kan. Ya, jadi kalau pendapat Anda tadi tidak perlu lagi menjalankan hukum Taurat, ya salah Anda, tidak sesuai dengan ajaran Yesus gitu. Maksudnya yang saya pendapat saya tidak mengikuti hukum Taurat yang diajarkan oleh para nabi yang dikatakan itu ialah begini begitu. Nah, dia hanya menggenapi tuh waktu masa Tuhan Yesus menggenapi dan mengajarkan ke muridnya hanya dua hal itu aja hukumnya seperti itu. Hukum Taurat mana yang diajarkan para nabi sehingga nggak perlu diikuti, yang seperti apa contohnya? Yang di kitab apalah Bang? Apa itu Musa ya? Nah, justru Yesus mengarahkan ke hukum itu Bang. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu. Itu kan ada di hukum-hukum itu. Gimana sih? Gini Bang, kalau buat Kristen itu udah pelajaran anak-anak. Nah makanya dinaikkan dia satu tingkat level dewasa itu, bahwasanya dia harus teladan dan betul-betul mengasihi Tuhan itu segenap hati dan Tuhannya gitu Bang. Jadi kalau udah langsung mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, mungkin gak akan lagi dia melakukan hal seperti larangan-larangan yang dihukum Taurat Bang. Gak mungkin lagi dia aku mau gini-gini bebas dong kan gitu. Gak ada lagi itu. Memang jelas nggak sampai lagi ke situ sampai pokoknya kehidupan manusia yang telah mempelajari hukumnya Yesus ini gitu Bang. Nah artinya ketika Anda mengatakan mengasihi Tuhan itu ya dengan sepenuh hati taat dan patuh terhadap aturan-aturan Tuhan Bang. Betul. Nah iya, berarti kan jadi kontradiksi dengan yang Anda katakan tadi, tidak perlu melakukan hukum Taurat gitu loh. Iya, itu akan telah ditiadakan lagi dan digenapinya gitu, udah digenapinya dan dibaur ulang lagi sama dia, hanya dua hal. Digenapi itu bukan berarti dihilangkan seperti yang diajarkan Paulus Bang. Di dalam Efesus 2 ayat 15 bahwa hukum Taurat itu sudah dilenyapkan. Bentar Bang. Ya, kalau menurut Paulus kan hukum Taurat itu segala ketetapannya kan sudah dihapuskan dengan matinya Yesus. Nah, sebenarnya maksud Yesus bukan seperti itu. Kita nggak maksud pandangan rasul kan gitu. Karena ada berapa rasul udah Bang. Jadi kita nggak boleh satu sudut pandangan rasul aja gitu. Berarti Anda nggak setuju dengan Paulus ya? Kita harus bandingkan mana yang lebih mendekati kepada keimanan kita gitu loh, kita ambil. Jadi aturan Paulus itu nggak benar yang mengatakan hukum Taurat dan segala ketetapannya itu dihapuskan dengan matinya Yesus di tiang salib. Nggak ada memang yang bisa bantah Bang, ketetapan ataupun surat Paulus itu ketetapan seperti itu, bahasanya seperti itu, nggak membantah, cuman kalau memang itu cocok dalam keimanan kita ambil, kalau enggak ya enggak ada. Jadi yang cocok dipakai, yang enggak cocok dibuang gitu ya.
Ya misalnya babi haram karena nggak cocok dengan keimanan Anda nggak mau melakukannya lagi. Gitu ya. Yang serupa yang abang bilang tadi, kalau kita bahas dari perjanjian lama sampai perjanjian baru nggak sanggup kita bang, kan gitu kan? Nggak sanggup kita mengikuti keteladanan itu. Lanjut aja. Ya, selamat malam Bang Meledak. Ya. Oh iya Bang Meledak. Pak Sugi. Ya, halo. Malam ini. Pak Sugi kan bicara Taurat ini. Pak Sugi kan bicara Taurat nih. Memang Islam punya Taurat, Pak? Kalau ada coba ayat mana itu? Taurat itu kan untuk bangsa Israel, Bang. Ya kan? Taurat itu untuk bangsa Israel. Sementara kita, bentar Bang. Sementara kita, bentar Bang. Ayat Taurat yang dimiliki Islam gitu. Bentar. Sementara orang Islam itu hukumnya Al-Quran, bukan Taurat lagi, Bang. Tetapi apakah tentang Taurat menurut apakah bentar apakah bertentangan dengan hukum Taurat? Tidak, gitu loh. Islam ini punya hukum baru yang namanya Al-Quran. Contoh, ya saya katakan tadi, apakah bertentangan? Tidak. Contoh, jangan menuhankan Tuhan yang lain. Al-Quran ada, la ilaha illallah. Contoh, ya kan, jangan membunuh, ada dalam Quran. Apalagi jangan mencuri, ada dalam Quran. Maksudku begini, apa memang betul Alkitab meniru dalam Al-Quran itu jangan kau menuhankan Allah lain seperti itu. Memang itu betul dicuri sama Alkitab dari Al-Quran? Ya enggak lah. Gimana? Bentar Bang. Gimana Bible itu ngambil dari Quran, sementara Al-Quran belum datang. Tetapi yang dimaksud mungkin istilah-istilah itu. Misalnya kata Allah, yaitu diambil Rasul, Nabi, malaikat. Gitu loh. Waktu sebentar aja. Maksud saya begini loh Pak Sugi. Pak Sugi kan bicara tentang Taurat dan Pak Sugi berkata tahu tentang Taurat. Pertanyaan saya sederhana Pak. Coba tunjukkan satu ayat Taurat yang dimiliki Islam dari kitab Taurat itu, gitu loh Pak. Salah satu contoh ya, apa yang ada di hukum Taurat, misalnya jangan menyembah Tuhan lain. Di dalam Islam juga begitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Allah itu tidak punya sekutu. Sama enggak dengan yang diperintahkan Taurat, jangan ada Tuhan-Tuhan lain itu? Sama Bang, apanya yang enggak sama? Ya, Bang, jadi maksud Bapak sekarang yang Bapak maksud sekarang hukum Taurat itu ternyata kitab Taurat itu sudah menjadi Al-Quran gitu, bukan Al-Quran dong berarti. Waduh, yang bilang begitu siapa? Al-Quran, Taurat, tetapi apa yang diajarkan Taurat itu tidak bertentangan dengan yang di dalam Al-Quran, begitu Bang. Maksud saya gini loh Pak, dari mana Bapak tahu tidak bertentangan sementara kitab Taurat itu nggak Bapak punya, nggak bisa Bapak tunjukkan satu ayat sekarang aja, gitu loh Pak. Nah coba kamu apakah ini bertentangan atau tidak ya? Di Al-Quran dikatakan ya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Contoh ini, apakah itu bertentangan dengan Taurat? Di 10 hukum itu yang pertama coba bertentangan enggak itu? Kalau Bapak enggak, saya tanya bertentangan enggak? Ya Bapak nggak bisa gitu karena Bapak nggak punya kitabnya. Jadi saya mau jawab apa? Karena begini loh Pak. Geles dia. Al-Maidah. Oh berarti ya di Taurat itu nggak ada perintah jangan menuhankan Tuhan lain, nggak ada ya? Nggak ada. Bentar, maksud saya begini. Di Al-Maidah 46 jelas di sana kitab Taurat dan kitab Injil. Makanya saya bertanya, kalau kalian bicara Taurat dan Injil, mana kitab yang kalian miliki itu? Gitu loh. Nah, oke. Jadi saya jawab ya. Mengenai kitab Taurat itu mana gitu. Jangankan kitabnya, Bang. Tempatnya aja nggak ada, Bang, sekarang, Bang. Putus-putus suara. Tempatnya aja udah nggak ada, Bang. Suara jelas, Bang. Jelas. Nah, itu dia kalau nggak ada. Lah ya tempatnya aja udah nggak ada. Pak.
Iya benar, makanya kalau tidak ada Bapak, atas dasar apa saudara Islam selalu mengatakan Kristen tidak mengikuti hukum Taurat? Landasannya ya untuk memperbandingkan atau menuding berdasarkan apa? Gitu. Kalau pertanyaan Anda begitu, karena kita itu baca Bible, ya kita berbicara sesuai apa yang ada di Bible. Misalnya di dalam kitab Keluaran 20, ya kan? Jangan misalnya apa ya? Di dalam imamat deh, imamat 11 misalnya kan, babi haram. Ya kan, imamat 11 ayat 6 ayat 7. Nah, Kristen makan babi. Nah, itu kan Pak, itu istilah kitab. Taurat Bapak dulu tunjukkan. Ini nggak ngerti yang dibincangkan. Anda kan tadi mengatakan dari mana orang Islam itu tahu? Karena kita membaca Bible, maka kita tahu dari Bible. Ya sesuai dengan apa yang dipercaya orang Kristen itu sendiri, begitu loh. Yang dimaksudkan pendeta ini, dia menuntut bahwasannya Muslim itu tidak mempunyai dalil untuk hukum Taurat, itu yang mau dituntutnya. Jadi nah gini Pak, begini saya kasih contoh. Sebenarnya gini Bang, yang kita lakukan itu mengingatkan orang Kristen kepada kitab mereka sendiri, bukan sedang mencocokkan antara iman Kristen dengan imannya kitabnya orang Islam, nggak seperti itu. Tetapi kita sedang mengingatkan Anda bahwa di dalam kitabmu sendiri itu ada dikatakan babi haram. Kenapa ini kamu langgar? Jangan dibawa ke Al-Quran. Nah, gini loh. Gitu loh. Saya kasih waktu sebentar ya. Ya. Apapun yang Bapak sampaikan tanpa data yang Bapak miliki itu jadi fitnah, Pak. Jadi, maka saya katakan dari awal, Islam selalu berkata mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat, mana kitab Taurat Al-Quran, Pak? Siapa orang Islam yang ngaku mengikuti hukum Taurat? Anda ini mengada-ada. Bapak tadi ngomong. Enggak. Saya dengar loh, Pak, makanya saya Aduh, ini orang nggak paham juga yang saya sampaikan. Nggak paham dia yang saya sampaikan. Jadi gini loh Bang, kita Pak. tidak perlu, bentar Bang, kita tidak perlu menunjukkan hukum-hukum yang ada di Islam. Sementara yang ada di kitab Anda sendiri saja kamu bantah. Ngapain saya bawa hukum yang ada di Islam? Gitu loh, misalnya di dalam kitab Anda babi haram. Ini Anda mati-matian membantahnya, padahal tertulis di kitab Anda. Makanya benar yang dikatakan Bang dari hati tadi itu, yang sesuai dengan nafsu, keimanan diambil, yang tidak sesuai dibuang. Kan begitu jadinya. Lanjut, itu ada Bang Neflos. Selamat malam Bang Neflos. Ya, ini seorang mu'alaf nih, monggo Bang Neflos. Ya saya jawab, Pak. Ya saya jawab dulu Pak, begini. Ya. Bapak kan mengatakan menuduh kami ya melanggar hukum Taurat itu. Sementara kami lebih tahu isi Taurat dari perjanjian lama itu sampai perjanjian baru. Artinya apa? Rumah tangga kami, coba Bapak ikut campur sok tahu di dalam rumah tangga kami. Ini kan fitnah. Makanya saya bilang, kecuali tadi Bapak punya hukum Taurat, Bang, fitnah itu kalau tidak ada di kitab Anda, Bang. Jelas-jelas di kitab Anda ada. Kok dibilang fitnah? Aneh ini. Pak, sebentar dulu. Kita biasakan diskusi itu ganti-gantian gitu loh, Pak. Ya. Maksud saya begini loh, Pak. Ya. Kecuali Bapak memiliki kitab Taurat atau memiliki kitab Injil, lalu Bapak boleh berkata kepada kami, wahai Kristen, menurut kitab Taurat ayat sekian, halaman sekian, salah dengan isi Taurat kamu. Wahai Kristen, menurut Injil kami, ayat sekian-sekian salah. Di Injil kamu ayat sekian. Itu baru Bapak bisa koreksi. Baik, saya jawab. Saya jawab. Yesus mengatakan jangan melempar mutiara kepada anjing dan babi. Jadi saya tidak akan menggunakan kitab-kitab saya untuk Anda. Sementara di kitab Anda sendiri ada, itu kamu tentang. Untuk apa saya pakai hukum Islam? Sebenarnya yang kita lakukan adalah sedang mengingatkan Anda bahwa di dalam kitab Anda ini ada loh babi haram. Kenapa Anda langgar? Nah, kitab Anda sendiri aja mengingatkan. Itu kamu tolak, apalagi kalau kita bawa dalil-dalil Islam. Makanya saya pakai pepatah yang dikatakan Yesus, jangan melempar mutiara kepada anjing dan babi.
Begitu saja. Lanjut Bang Niplos. Oke, jadi begini Pak, lagi-lagi saya bilang, Bapak ingin sok tahu isi rumah tangga saya, sementara Bapak di luar rumah tangga saya. Itu fitnah namanya. Oke, Ya, kita jadi ini kalau dulu ya. Bapak hanya berfokus kepada halal dan haramnya, Bang Nep, Kita ini halal dan diskusi, haramnya Bang. suatu makanan, Kalau apakah- Anda tidak mau diskusi ya turun. Ini konteks diskusi di sini. Kalau sudah berani naik di sini perbandingan agama. Kalau Anda nggak mau ya sudah turun, nggak usah debat. Meledak. Bukan Oke. Pak, yang saya maksud kalau saya bicara Bapak diam, kalau Bapak bicara saya diam gitu loh. Itu baru Monggo diskusi Ustaz yang Talib, monggo, bagus. monggo Ustaz Talib, monggo. ya. Enggak, Nah, kalau aku diserahkan sedikit sama yang dulu, lain, Bang. silakan. Bang meledak. Jangan paksa kami Ya, ya, tuntut silakan. kami untuk mencari kitab Taurat. Itu kesalahpahaman dari kawan Kristen. Di Islam itu jelas pemaparannya adalah bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai ajaran. Itu kan tadi kamu bawa surah Al-Maidah, itu kan di ayat 44-nya itu kan jelas kalimatnya itu. Bahkan dari 43 44. Jadi Allah turunkan di sana ada hukum kepada Nabi Musa. Jangan suruh kami cari, kami disuruh mengimani bahwa Allah dulu pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kami sekarang fokus belajarnya tentang Al-Quran. Jangan dituntut cari. Nah, sekarang kamu mengakui bahwa kamu juga ada kitab Taurat. Ya, maka diujilah kitab Taurat itu yang kau pegang gitu loh. Kebenarannya dan ajarannya. Kalau kamu nuntut terus, mana kitab Taurat umat Islam? Katanya Tuhannya juga menurunkan. Repot. Saya juga tanya sama kamu, misal begini. Saya minta sama kamu di mana Injil Yesus, Injil yang dibawa Yesus yang mengajarkan kepada di rumah-rumah ibadat. Mana Injil dia? Injil yang dibawa oleh Yesus yang diajarkan kepada orang-orang di rumah-rumah ibadat di Galilea. Ada nggak? Oke, saya jawab. Bisa saya jawab? Jawab. Oke, dengar ya. Barusan kamu mengatakan jangan paksa kami. Jangan tuntut kami menunjukkan hukum Taurat, kitab Taurat. Taurat, kitab Taurat. Justru ini menjadi introspeksi bagi kalian. Kalau kalian tidak memiliki dan tidak mempunyai Taurat dan Injil, ngapain kalian memfitnah kami sok tahu tentang rumah tangga kami? Oke, yang kedua. Yang ketawa apa? Rumah tangga segala sih. Yang kedua, kamu mengatakan di mana kitab Injil yang disampaikan Yesus. Nah, disinilah letak kesalahan kalian. Kalian tidak mengerti apa Injil. Kalian kira Yesus itu membawa kitab Injil gitu. Inilah akibat sok tahu sehingga kalian nggak ngerti. Injil Jawab itu adalah bukan kabar ceramah. baik. Kabar baik Jawab. itu adalah Yesus itu sendiri yang dicatat, ditulis Loh. oleh para saksi dan para murid-muridnya. Makanya disinilah kesalahan kalian akibat sok tahu, kepo. Betul, meledak. Repot. Main ponis repot, diskusi main ponis Tersugi. Iya. Itu kata bro. Kalau di Taurat sampai di Injil, biar saya ajarin kalian. Di Taurat dan di Injil. Pertanyaan ya, saya bongkar sederhana. Ini saya bacakan ayatnya ya, Bang Meledak, saya bacakan ayatnya. Contoh di Matius 4 ya 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit. Dia dakwah loh. Dia membawa Injil Kerajaan Allah, bukan bawa Injil Markus, Yohanes, Lukas, Matius, bukan. Itu kan berapa puluh tahun setelah kematian Yesus, kepergian Yesus. Abang nggak Mana paham dia, yang dia memberitakan Injil Abang di situ. jawab. Bisa saya Mana jawab? Injilnya coba? Ngomong, saya lahir, saya datang. Nggak mungkin dia kayak gitu. Bisa saya jawab? Jawab. Jangan ceramain saya ya. Kamu jawab pertanyaan. Benar nih, wajar kamu saya ceramain karena ini masalah rumah tangga kami. Benar. Dengar baik-baik, ya. Loh. Yesus tidak pernah membawakan kitab Injil. Maka Injil di dalam kekristenan adalah kabar baik. Apa kabar baik itu? Apa yang telah disampaikan Yesus itulah menjadi kitab Injil yang ditulis, dicatat oleh para saksi dan para murid-muridnya, Bapak. Makanya jangan menuduh kalau nggak tahu menahu rumah tangga orang.
Beda dengan Anda yang mana sebentar dulu. Beda dengan Anda di mana di Maryam ayat 30 asli ketika tengin dikoperin, bukan. Maksudnya kan Injil Kerajaan Allah itu ajaran, kitab yang dibawa itu ketentuan, aturan dari Tuhan itu loh. dengar. Masa mau dipahami sebagai kayak dosen bawa-bawa tadi dibilang apa? Baik. Bentar Bang, biar dengar dulu Bang, silakan. Ketika kena ayat ini. Nah, itu memberitakan Injil, berarti dia bawa kabar. Kabarnya itu mana yang disampaikan oleh Yesus? Ya, dia memberitakan Injil itu Saya sesuai jawab ya. yang Saya jawab. dijalankan dia dalam kehidupannya gitu loh. Bang, memberitakan. Jadi saya jawab ya. Ya, memberitakan berarti menyampaikan sebuah informasi. Informasinya itu mana? Informasinya itu ialah dia sendiri. Kalau informasinya dia sendiri tidak mungkin dia memberitakan. Bang, gimana sih? Dengarin Pak Sugi, dengarin. Ini kan konsep kami, makanya tolong dengarin. Apa yang diucapkan Yesus itulah menjadi kitab yang dibuat, yang dicatat oleh para muridnya. Paham nggak sampai di situ? Kabar baiknya itu seperti apa? Itu yang kita tanyakan. Apa yang disampaikan Yesus, Tobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ya, banyak Pak. Makanya saya bilang inilah akibat. Saya paham sebenarnya ya masalah kalian. Kalian ingin coba memaksakan kitab Injil. Makanya lebih elok saudara muslim itu cari dulu Bapak di mana kitab Injil yang diturunkan Allahmu kepada Isa sesudah dia lahir di surah Maryam ayat 30. Itu lebih fair. Jadi Bang, kalau itu jawabannya gampang. Jawabannya gampang. Ada di Quran surah Ali Imran ayat 48 bahwa Injil itu masih berupa hikmat. Artinya masih dalam ucapan dan perbuatan. Itu di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 48. Belum nyampe ke dunia, masih di awan-awan ya. Kok di awan-awan? Iya, dalam ucapan Yesus, dalam itu maksud abang. Jangan Bapak samakan Pak Isa sama ini. Bentar, loh, bukan menyamakan, ayatnya bunyinya seperti itu. Ya, itu masih dalam hikmat. Ya, berarti masih dalam ucapan dan perbuatan Yesus itu. Gitu loh. Anda paham hikmat enggak? Saya jawab Pak ya. Terima kasih Bapak sudah jujur mengatakan di Ali Imran bahwa perkataan Isa itu masih berupa hikmat. Suka mati lampu di sana? Sana berarti membahas dalam makan susu. Dalam kasar di situ. Papa mau kasih menyala. Kan itu tidak berupa kitab. Tapi di situ disebut kitab. Dalikal kitabu la raiba fih, bahwa di dalam kitab ini tidak ada keraguan padanya. Nah, di sini bukan berupa buku, Bang. Makanya untuk mengerti bahasa Arab itu ya jangan pakai bahasa Indonesia seolah-olah itu buku. Kitab itu bisa berarti sebuah ketetapan, bisa berarti sebuah aturan. Ya, kitab. Gitu loh. Nah, kalau yang berupa buku itu namanya kutubun. Gitu, Bang. Monggo Ustaz Talib. Kalau tadi Bapak Sugi bilang masih di dalam hikmat. Lah kemudian ketika di surah Maryam ayat 30 sudah diturunkan kitab Injil. Bapak ingin tolak. Masih gak paham juga. Itu kitab apa kutubun, Bang? Bang. Itu kitab apa kutubun?
Yang berbicara ayatmu. Repot kalau modal ngeyel, Modal ngeyel padahal sudah saya jelaskan. Kitab dalam bahasa Arab tidak melulu berupa buku. Apa yang Bapak jelaskan? Sudah saya kasih contoh. Sudah saya kasih contoh, Bang. Sudah saya kasih contoh tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Dalikal kitabu la raiba fi. Itu ketika ayat itu turun tidak berupa buku. Jadi jangan diartikan kitab itu buku. Nah, kalau yang artinya itu melulu buku, itu kutubun. Oke. Gitu loh. Ngeyel lagi. Sebentar Pak, Bapak mengatakan tadi, Bapak sudah kasih contoh. Saya kasih bukti di Maryam 30, diturunkan kitab Injil. Jangan kau sangkal ayatmu. Ini yang disebut takiyah Pak. Demi menutupi suatu kebenaran, Bapak membuat pembenaran. Inilah takiyah. Bukan, coba. Kalau itu merujuk ke sebuah buku dalam bahasa Arab kutubun. Kalau kitab itu artinya aturan atau ketetapan, Bang. Berarti Allah itu sudah memberikan aturan-aturan kepada Nabi Isa. Begitu maksudnya. Bang, apakah saya lebih percaya ucapanmu daripada ayat Al-Qur'anmu yang menuliskan? Jangan percaya saya, tapi belajar bahasa Arab yang benar. Belajar. Anda ngerti bahasa Arab enggak? Anda ngerti bahasa Arab enggak? Sudah terjawab. Saya nggak perlu percaya sama Anda. Iya, jangan percaya sama saya. Tapi Anda bahasa Arabnya yang mengacu kepada sebuah buku itu apa? Itu kutubun. Tetapi kalau kitab itu banyak makna. Bisa berarti ketetapan, bisa berarti aturan gitu, Bang. Nggak ngerti bahasa Arab tapi ngeyel. Ya lah, kacau kalau begini. Jangan cuma ayat Bapak buat kontradiksi. Jangan juga ucapan kontradiksi dengan apa? Kontradiksi yang mana? Bapak baru mengatakan saya tidak hak dan tidak layak percaya sama kamu. Ya sudah. Saya kasih pelajaran gratis deh si Bang Meledak. Iya, silakan Pak Ustaz Alif, silakan. Kasih pelajaran gratis. Udah diam dulu Bang Alif, Bang Meledak diam dulu. Diam dulu gantian, silakan Bang Alif. Gantian kita silakan. Bicara. Jangan bentar dulu itu ada Bang Juma naikin, Pak Amir. Gini loh Pak Sugik ya. Bapak tadi sudah jelas mengatakan jangan percaya saya. Iya, saya nggak percaya Bapak. Saya percaya ayatmu yang tertulis di Maryam 30 bahwa maksud saya jangan percaya dengan saya itu kamu belajar supaya Anda bisa membedakan antara kutubun dan kitab. Belajar lagi, maksud saya itu jangan percaya terhadap ucapan saya, tapi belajar lagi lah supaya Anda itu paham apa maksudnya kutubun, apa maksudnya kitab. Begitu, Bang. Ya. Saya tanya kamu Juma, benarkah yang dikatakan Pak Sugi bahwa di surah Maryam ayat 30 itu bukan kitab Injil yang diturunkan Allah? Tolong dijawab. Maksudnya begini, itu bukan berupa buku. Bentar, biar tidak salah paham. Maksud saya di situ, saya tidak menentang ayat itu ya. Maksudnya itu tidak berupa buku. Gitu loh, monggo Aki Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, murid saya sudah meledak kepalanya. Ini murid saya masih ada di sini ternyata. Apa permasalahanmu, saudaraku? Dia tidak bisa membedakan mana kitab, mana kutubun. Lanjut lagi. Pak Sugi yang ditanyakan saya. Inilah kebiasaan merocot. Iya, saya cuma meluruskan saja, dia nggak bisa membedakan kutubun dan kitab. Udah lanjut lagi. Harus santai Pak, harus santai. Jadi siapa yang bicara itu bisa kita dengar gitu loh. Iya, silakan. Jadi Pak gimana? Bahwa yang di surah Maryam ayat 30 itu katanya bukan kitab Injil yang diturunkan Allah. Bagaimana? Framing lagi salah. Salah Anda. Yang saya maksud itu bukan berupa buku. Ingat, yang saya maksud bukan berupa buku. Gitu loh. Dengar? Lanjut. Aduh, Bapak itu kok nggak mau jujur. Lucu kan? Jadi penjelasan saya dari tadi itu nggak masuk gitu loh. Maaf ya. Wajar karena Anda nggak paham, nggak tahu ilmunya gitu. Silakan lagi Juma, lanjut. Baru berapa detik loh Pak, kau itu ingkari perkataan Mendoji bin Jalik Pak.
Nauzubillahi bin zalik. Aduh. Dia framing dia. Meledak ini si haleluya ya? Kayaknya. Iya. Iya, dia murid saya yang lepas beberapa saat. Saya ini yang paling ditakuti Juma, ditakuti Nanda, ditakuti semua lah. Jadi tolong dijawab itu Juma. Tolong dijawab Juma, apa benar bahwa kata Pak Sugeng ini itu bukan kitab Injil yang dituliskan Allah. Silakan. Oke, baik. Jadi di Al-Quran surah Maryam itu kan saudara mengatakan bahwasanya di situ diterangkan adalah sebuah buku gitu ya. Buku artinya Bukan kitab saya bilang buku. yang sudah tersusun. Kitab. Saudaramu yang bilang buku, Iya, bukan kitab saya, itu bro. kan Jangan dibolak-balik. kitab itu kan bahasa Arab, Bung. Oke. Iya. Nah, ketika dikatakan di sana qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab atau ketetapan-ketetapan dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di situ Nah, ada ketetapan. yang perlu saudara pahami di sini. Tunggu dulu. Yang perlu saudara pahami adalah ini berbicara masa yang akan datang. Pada saat Nabi Isa alaihissalam kemudian berbicara seperti ini, itu dalam keadaan masih bayi dia. Bayi. Jadi dia berbicara mengenai sesuatu ketetapan-ketetapan yang akan diberikan kepada dirinya. Sama seperti di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal ada bedanya. Kitab Al-Quran ini, apakah pada masa itu Al-Quran sudah ada? Enggak ada, belum ada. Artinya berbicara mengenai ketetapan-ketetapan yang nanti tersusun berupa kitab. Gitu loh. Itu. Sehingga yang harus Anda pahami di dalam pemahaman umat Islam ketika dikatakan dalam surah Ali Imran ayat 48 ya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat taurah wal injil. Dan Allah mengajarkan kepada Isa kitab. Kitab di sini ketetapan. Hikmah di sini pengertian Taurat dan juga Injil. Nah, Injil ini ketetapan-ketetapan yang berupa hikmat yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau Anda mencari hikmah, kalau Anda mencari Injil kemudian, jangan Anda kemudian mengatakan, oh Injil yang dimaksud Al-Quran itu adalah Evangelion, kitab yang ditulis oleh orang-orang yang mempersembahkan tulisannya untuk non-Yahudi. Bukan, salah itu. Itu kitab yang dimaksud Injil bukan kitab yang Anda pegang sekarang. Nah, mari kita coba mencari akar permasalahannya. Di mana permasalahan yang ada di antara Islam dan Kristen. Jadi kalau di Islam, kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam memang masih berupa ketetapan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelahnya ada yang membukukan, namun mencampur adukan dengan catatan-catatan, dengan karangan-karangan sendiri. Itu yang disebutkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, jelas itu. Nah, sekarang begini, apakah kemudian benar bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diberikan Injil? Betul. Bagaimana cara memahaminya? Kalau Al-Quran Anda tidak akan mungkin paham. Lalu bagaimana kan dalam Yohanes 1 nomor 43, Yesus sampai 30 detik. Yesus memanggil seorang manusia bernama Filipus. Berarti tentang ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam itu adalah Filipus salah satunya. Makanya Filipus diberitakan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Filipus itu mengabarkan, memberitakan tentang Injilnya Yesus, ketetapan-ketetapan yang Yesus terima dari Tuhannya. Bukan Lukas, Markus, Matius dan seterusnya. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan. Dengar ya. Si Juma ini mengatakan di surah Maryam ayat 30 itu bicara ketetapan. Padahal tidak ada. Di ayat surah Maryam ayat 30 bunyinya begini. Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di mana bicara di sini ketetapan? Kamu jangan bohongin saudaramu. Oke? Yang kedua,
Jangan ketawa Sugi, ini masalah ayat Al-Quran. Kau ini ingat. Oke. Yang Di kedua, situ tidak mengatakan Injil, Bung. Di situ dikatakan Alkitab. Tidak ada kata Injil di situ. Kitab Ada. artinya memang perlu merujuk saya buka? kepada Injil. Depan. Tetapi Ini yang depan, dimaksud bro. sini adalah ketetapan-ketetapan. Silakan. ini depan. Ya silakan. Anda hanya menggunakan Oke. terjemahan kan? Yang kedua, Qala, inilah keli- berkatalah Nabi Isa, ini sesungguhnya aku, abdu, hamba Allah. Sebentar dulu. Inilah kalian kekurangannya. Kau tadi bicara aku diam. Bisa aja kau bicara aku bicara, tapi nggak ada gunanya, bro. Ganti-gantian kita, oke? Nah, kemudian yang kedua, ya, Mister Juma ini, Gurunda Juma ini mengatakan bahwa kitab yang diturunkan kepada Isa menurut surah Maryam ayat 30 bukan masa saat itu, kata dia. Padahal di sini dia sudah lahir seolah-olah si Juma ini mengatakan bahwa Isa itu dalam kondisi belum dilahirkan. Ini tak yang ngeri ini loh. Ayatmu sendiri kau sangkal. Mulai muncul Diam jurus dulu. haleluyanya. Nah inilah kan itulah kau bakal ketakutan kali kau sama aku Juma. Bukan. Lanjut aja. Saya hanya mengatakan mulai muncul penyakit. Sudah dijelaskan seterang itu nggak paham juga. Memang benar yang ya. dikatakan Al-Quran sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Lanjut. Jadi begini Juma. Kamu kan harus jujur. Ini ayatmu. Karena di sini tidak ada dikatakan itu ketetapan. Tidak ada. Murni dikatakan di sini, aku hamba Allah. Allah memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi jangan kau tambah-tambahin. Nanti saya buka ayatnya loh. Kalau kau tambah-tambahin isi Al-Quran kau nanti kena ajab. Nggak boleh begitu. Ya kan? Dan kedua juga kau harus jujur. Kau bilang bahwa kitab itu diturunkan pada masa yang akan datang. Sementara dia lahir diberi langsung kitab oleh Allah. Tetapi kau bilang, oh itu bukan masa sekarang atau itu nanti masa yang akan datang. Ini kan kebohongan besar. Nggak boleh seperti itu. Aku nggak terima ya ayat Al-Quran kau ingkari. Ini namanya penistaan loh. Nggak boleh seperti itu. Bahkan Pak Sugi juga tadi, saya nggak terima ketika Pak Sugi mengatakan surah Maryam ayat 30 inilah apa tadi dia bilang? Ketetapan sama dengan yang dikatakan Juma, sama. Nggak ada bedanya. Dia Juma ya. Karena kita tahu apa maksud kitab itu, gitu loh. Anda nggak paham tapi sok tahu. Sebentar lah Pak Sugi. Sebentar lah. Mau berapa penelitian ku ada kau kalau depan aja. Iya, kalau cuma model ngayal gini ya, siapa Saya buka semua juga ayat loh, bisa. Pak. Saya buka ayat nih surah Maryam ayat 30. Saya nggak mau asumsi. Apa arti kitab dalam bahasa Arab apa? Apa arti kitab dalam bahasa Arab? Justru saya di sini Pak. Apa arti kitab dalam bahasa Arab? Gampang itu. Apa Pak. aja? Itu Coba gampang terangkan itu. kepada saya. Jawab dengan jujur kalau kamu ngerti. Apa itu arti kitab dalam bahasa Arab? Ayo jawab. Dengarin dulu. Oh, enggak jawab. Ya udah, lanjut modal ngeyel. Aku di sini Pak Sugi membela Al-Quran yang kau coba putar balikan, ya. Si Juma juga coba putar balikan kenyataan isi Al-Quran surah Maryam ayat 30. Ditambah-tambahin dia yang tidak ada tertulis. Ya, na'udzubillah lebih zalim. Nggak baik seperti itu. Kita diskusi kita jujur lah. Yang waras ngalah, yang waras. Ya kan, kita diskusi itu jujur. Masalah soal iman itu tuh hak pribadi. Jadi gini, Tetapi sedikit kalau saja untuk ya. Jadi begini, sebentar dulu, sikit sedikit lagi, saja. tinggal 20 detik Jadi lagi. gini, yang kamu harus tahu, kamu tidak memenuhi syarat. Jadi begini, syarat pertama adalah itu itu tertulis dengan menggunakan bahasa Arab. Itu syarat pertama, ya kan? Lalu kemudian diterjemahkan di bahasa Indonesia. Pertanyaannya, ketika dimaknai, maka yang berhak untuk memaknainya itu adalah bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Untuk bahasa Arab kenapa? Kembali kepada original teks. Ketika sudah dimaknai dengan menggunakan pemaknaan bahasa Arab, lalu diterjemahkan lagi, direfleksikan lagi dengan bahasa Indonesia. Nah, kamu mendudukkan bahasa Indonesia itu pada tingkat pertama. Itu kamu keliru sekali gitu loh. Yaitu kamu artinya kamu hanya berkiblat kepada bahasa saja begitu, kepada teks saja begitu. Itu kan nggak memenuhi syarat. Terjemahan, Iya, berkiblat pada saja. terjemahan. Kita Ini kembalikan bicara kepada apa? saya Nepos, Nepos. atau siapa? Iya, Oke. gitu. Jadi begini Jadi Nepolos syaratnya ya. dipenuhin Kau- begitu. Iya. Iya silakan. sebentar Nepolos. Sadarlah dirimu. Kau itu mualaf nggak tahu apa-apa.
Yang saya bacakan adalah Al-Quran depak. Apakah engkau lebih pintar dari ulama-ulama depak itu? Nggak ada Al-Quran depak, bos. Nggak ada Al-Quran depak. Al-Quran depak. Nggak ada Al-Quran depak. Jangan sok pintar Al-Quran lah. Ini loh, makanya cuma Nggak ada Al-Quran depak, woi. sebentar dulu Pak Sugi. Pak Sugi kan ketawain lah. Maksud saya begini. Ya Cuma, tertawa tolong lah, Pak, ada orang bodoh tapi sebentar apa ya, dulu sok lah, pinter Pak gitu Sugi. kan. Pak Sugi dengarin dulu. Makanya Juma, saya kasih kamu masukan supaya agamamu tidak terhina. Terkadang orang-orang mualaf ini baru masuk nggak tahu apa-apa tapi tahu dari Islam yang baru lahir, mulai dari lahir. Itu Inilah bukan yang saya pengetahuan nggak tentang suka. Islam, itu pengetahuan tentang syarat linguistik, patuh dan Tidak, tunduk kepada kau kaidah bicara ilmu. tentang Enggak, itu soal terjemahan kaidah tadi. ilmu. Kaidah ilmu Bukan, kau bukan tentang bicara Islam. tentang, dengarin Bukan, dulu. bukan, Kau no, tadi no, kan no, itu bicara tentang metodologi. Kamu nggak tahu apa-apa. no. Itu yang dikatakan Bang Neplos itu udah bener Kau itu. tadi- Kamu Dengarin hanya model dulu, terjemah, kau tadi tapi bicara- kita berdasarkan Aduh, apa Pak yang Sugi. tertulis di dalam Al-Quran kita ngerti. Kitab itu maksudnya apa saja kita ngerti. Nah sementara Anda nggak ngerti tapi Pak modal Sugi. ngeyel, gitu loh. Loh, apa yang modal saya membacakan ayatmu, Oke, saya tidak kurangi, tidak sekarang tambahkan. saya tanya, Kenapa kitab saya dalam bahasa mengatakan Arab dia itu artinya mengkoreksi? apa saja? Coba jawab deh. Kitab dalam bahasa Arab itu artinya apa Satu. aja? Coba jawab dulu. Anda ngerti enggak arti kitab Pak dalam Sugi, bahasa Arab itu apa saya aja? lihat. Pak Enggak Sugi, ngerti kan? Enggak ngerti, yang Pak ngeyel Sugi. doang. Lanjut. Pak Sugi, saya lihat di sini orang yang lebih tua nomor 2 itu penglihatan kamu tapi yang kamu salah. seperti bocah Itu loh dalam penglihatan diskusi. kamu yang salah. Gitu. Ya. Makanya kamu ngelihat sesuatu yang Ganti-gantian salah. kita gitu ya. diskusi. Kamu nggak Oke? memenuhi syarat. Jadi Kamu sekarang nggak kamu memenuhi syarat dengarin. itu aja. Gitu. Nepoles. Ya, silakan. Dengarin dulu Nepoles, kau itu kan baru mualaf. Kau tadi kan bicara tentang tulisan Itu Arab standar bahasa ilmu Arab. sederhana, Ini bukan depak tentang yang saya Islam. baca. Itu standar ilmu, Yang saya baca kaidah ilmu, depak. metodologi. Kamu Yang ngerti saya nggak sih? baca, Itu dengarin metodologi. dulu. Kamu yang nggak ngerti, makanya kau Bukan, jangan sok apa tahu. iya? Baru kemarin sore. Cuma Iya, model iya, terjemahan iya. tapi ngeyel. Apa yang mau saya dengar? Cuman bunyi-bunyian. Isi kamu nggak ada. Kamu cuman Oh bunyi-bunyi tidak, aja itu tadi kan berbunyi karena kamu doang. nggak tahu apa-apa. Bukan, karena cuman Nggak bunyi-bunyian ada yang kamu tahu dengarkan apa-apa. dari tadi. Ya, apapun Gitu. yang kau sampaikan saya maklum. Karena kau baru mualaf, kau tahu apa kamu? Kamu nggak tahu apa-apa. Paling besar keluar-keluar semangat Itu nggak menentu, itu aja. metodologi umum. Ya. Kamu nggak Ya, ngerti. tidak, Kamu saya nggak sudah ngerti. punya saya Nggak, sudah kamu nggak punya memenuhi syarat pengalaman kok. yang saya hadapi Nggak diskusi ngerti orang-orang kamu, nggak mualaf ngerti, nggak. hanya Kamu belum proper. mengandalkan ngotot, mengandalkan cok arogan, nggak lebih daripada itu. Ya kan sama seperti Agustan tuh mantap-mantap Karena yang kamu kita. tahu Itulah saya orang-orang benar. mualaf tuh. No, Kok tahu? no. Ya kan? Kamu merasa Jadi kau tuh sadar diri, terintimidasi. lebih bagus kau belajar. Kamu merasa Apa kau terintimidasi hafal berapa dengan juz apa yang gitu saya loh? sampaikan. Apa kau Jangan belajar begitu. berapa juz? Jangan Oh, merasa tidak. terintimidasi. Karena kau Tenang tahu, aja, tenang, kau tenang. ini Relax aja, relax. merendahkan ulama-ulama orang Indonesia. Relax aja. Kau Relax, relax, relax. memang relax. Kau Ya, ini, ya. kau ini Kamu merasa merendahkan ulama-ulama yang ada di terintimidasi. depan. Waduh. Ya kan? Enggak, Kau kamu tidak. merasa Saya membela terancam. ulama yang kau Saya cuma kasih gunakan. metodologi kok kamu merasa Tidak. terancam. Saya Kau bingung. itu merendahkan ulama-ulama yang ada di Departemen Agama. Kau so tahu, itu masalahnya. Paham kau? Hebat sekali kau melemahkan atau merendahkan ulama-ulama yang sudah membuat Terbongkar kan terjemahan standarnya surah kan. Al-Quran itu. Trik-trik sulap Apanya yang seperti ini. merendahkan? Memalukan Itu sekali. bener. Trik-trik sulap seperti ini. Iya, trik sulap aja ini. Cuma modal ngeyel. Kau peringati. Cuma modal ngeyel doang. Malu dong. Ya. Malu. Cuma modal Saya ngeyel nggak malu. terpancing teman-man. Masa sih kelas-kelas makhluk kelas 2 saya terpancing? Ya nggak mungkin lah. Makhluk kelas 2 masa bisa mancing saya? Ya nggak bisa lah. Ada aja. Tenang teman-teman, aman kok itu. Dari kemarin kau mualaf, kau sudah merendahkan ulama-ulama yang ada di depan sana. Cuma modal ngeyel. Debat kok cuma modal ngeyel. Aneh ini. Coba gini loh, kalau kamu memang paham, jawab pertanyaan saya, apa arti kitab dalam bahasa Arab? Coba dijawab dulu dong, apa arti kitab dalam bahasa Arab? Ayat Al-Quran mau kau bisa. Gak berani jawab dia. Karena kalau dia berani jawab, dia akan kebongkar kebodohannya. Disinilah letak kebodohan dia, cuma model ngeyel. Ditanya apa arti kitab dalam bahasa Arab, nggak ngerti. Coba, apa arti kitab? Coba apa arti kitab? Coba jawab. Apa arti kitab dalam bahasa Arab? Coba jawab, ayo jawab. Ya udah. Ya udah. Cuma model kayak gini doang dah. Silakan lagi Juma. Silakan lagi Juma, silakan. Model-model si Juma aja terdiam, malu melihat kau. Gak sesuai kata profilmu. Juma malu melihatmu. Paham kau?
Coba silakan lagi Juma, lanjut. Malu Panik saudara dia, kalau lihat panik. itu dipuji kau tengah Panik. Iya, panik dia. Oke. Muridku Halilintar boleh diam sebentar. Izinkan gurumu bicara dulu, boleh ya? Bukan begitu Boleh ya? Juma. Maksud saya, kalau mau Enggak, diskusi, diam dulu biar saudara saya kamu membangun nasihatin narasi dulu. Iya, Saya bangun saudara narasi nasihatin dulu. Jangan nanti gini Juma, dengar. Ketika kau bicara saya diam. Ketika giliran saya bicara saudara kau nggak ada akhlaknya gitu loh. Ini kita bicara Iya lintas kan? agama tentang ketuhanan. Nggak usah. Makanya saya yang bicara supaya beliau biar beliau tugasnya ketawa aja, aku yang bicarakan gitu. Jadi gini. Saja kau sama juga ya. Loh. Pasti saya kan mau bicara, maksudku tugasku bicara, biarkan dia ketawa. Kau bilang tugas dia hanya ketawa, sama aja kan kau berarti. Enggak, dengarkan saya ngomong dulu ya, sebentar ya, sabar gantian. Jadi gini. Al-Qur'an menjelaskan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi seluruh rasul ketika diutus itu menggunakan bahasa kaumnya. Nah, Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel yang menuturkan bahasa Ibrani. Artinya, Injil wajib hukumnya menggunakan bahasa Ibrani. Kan begitu. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes 20 nomor 16. Kata Yesus kepadanya, Maria berpaling. Dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Jadi artinya yang diceritakan Yohanes 20 nomor 16 ini hanya rangkaian daripada permasalahan firman yang disampaikan oleh Yesus kepada Bani Israel. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami semua rubah ke tanah, aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Siapa suara itu? Suara Yesus. Itu yang kedua. Ketiga, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 2, ketika orang banyak mendengarkan ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka dan ia berkata. Ini Paulus pun ketika menyampaikan Injilnya dalam bahasa Ibrani. Yesus menyampaikan dalam bahasa Ibrani. Al-Quran mengatakan semua nabi diutus berdasarkan bahasa kaumnya. Komplit kan di situ? Nyata kan? Berkesinambungan. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau yang Anda sebutkan Injil itu adalah kitab Anda, faktanya kitab Anda original teksnya bahasa Yunani, sudah tidak kena di sana. Lalu pertanyaannya kepada Bang Suma, kalau begitu mana kitabnya Yesus yang berbahasa Ibrani? Pertanyaan ini sama juga saya ajukan kepada saudara. Mana kitabnya Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani? Anda tidak bisa menunjukkan, saya pun tidak bisa menunjukkan. Tetapi Al-Quran ada solusi. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi tsamanan qalila." Ada orang yang celaka karena menulis sebuah buku yang berdasarkan tangannya sendiri lalu dikatakan itu dari Tuhan. Lalu Al-Quran mengatakan, wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan yang hak dan yang batil? Mengapa engkau menyembunyikan yang hak itu sedang engkau mengetahui? Artinya, kitab, pengajaran, ketetapan yang diterima oleh Yesus Nabi Isa alaihissalam itu disembunyikan, diputarbalikkan sehingga yang muncul kemudian adalah kitabmu. Begitu, itu sederhananya begitu supaya kita ini menyadari gitu loh. Saya jawab ya. Ya, silakan. Jadi sebenarnya tadi ini Juma sudah saya